Tiap hari ya, tiap hari ada kesurupan 1, 2, kemudian itu biasanya nular. Lantai 1, lantai 2, pojok sana, pojok banyak sini. Ya, langsung. Ya jadi ya kewalahan gitu loh. Di Sekolah SMK Negeri 4 Jember ini kan pernah ada berita tentang kesurupan massal ya Pak? Sebelumnya itu sudah banyak cerita. Jadi sampai masuk ke ini berita ya? Ke berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau merupakan guru PAI di SMK Negeri 4 Jember dan juga merupakan guru senior di SMK Negeri 4 Jember ya, Pak. Insyaallah. Bapak boleh perkenalkan dulu dan menyapa teman-teman yang ada yang melihat ini, Pak. Baik, terima kasih atas undangannya ya. Saya bangga sekali karena bisa memberikan sedikit penjelasan mungkin tentang hal-hal yang menjadi tema hari ini. Oke, nama saya Pak Syamsuddin. Kebetulan saya guru agama di SMK Negeri 4 Jember ini. Ya dipanggil senior karena mungkin umurnya tua. Karena di bawah saya masih banyak yang muda. Muda gitu ya. Ya itu kalau asal saya dari Probolinggo, ya istri Tempurjo. Jadi alhamdulillah di tempat ini ada beberapa pengalaman mungkin yang bisa nanti kita bahas. Oke, siap. Oke. Nah, tema kali ini adalah arsip sekolah. Nah, sebelum kita memasuki tema hari ini, saya boleh tanya, Pak? Ya, boleh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terus kesibukannya akhir-akhir ini apa, Pak? Buat di sekolah mungkin atau di luar sekolah itu kesibukan dari Pak Syamsuddin? Kalau di sekolah ya sebagaimana biasa ya, sesuai dengan jadwal gitu ya. Kita ngajar sampai jam 3. Di luar itu alhamdulillah ada beberapa kegiatan, ada kegiatan kemasyarakatan juga. Kemudian ada beberapa kelompok-kelompok atau jamiah ya. Oh, siap. Ya, ada jamiah Rupiah Aswaja karena kebetulan Pak Sam dipilih menjadi ketua PAC Jamiah Rupiah Aswaja Panti Sukorambi gitu ya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan seperti Rotibul Hadda, silaturahmi dan sebagainya. Berarti kegiatan Bapak Syamsuddin ini banyak ya? Alhamdulillah. Sibuk-sibuk ya, Pak? Ya. Ya, kalau kaitannya dengan Tibun Nabawi, kemudian terapi Qurani, ini yang memang alhamdulillah ya, banyak kesibukan dalam hal ini. Jadi kadang malam sampai pagi itu Pak Sam nerapi orang gitu ya, berkhidmah gitu ya, membantu gitu ya. Ya, semuanya maunya Allah. Terus ini Pak, kita memasuki tema hari ini, Pak. Oke. Nah, di Sekolah SMK Negeri 4 Jember ini kan pernah ada berita tentang kesurupan massal ya, Pak. Siap. Nah, waktu ada kesurupan massal itu apakah Bapak Syamsuddin sendiri sudah mengajar di sini? Kesurupan massal itu di 2000 insya Allah kalau tidak keliru ya, antara 2012-13. Karena saya masuknya 2012 saya ke sini gitu ya. Sebelumnya itu sudah banyak cerita. Jadi sampai masuk ke ini berita ke berita televisi. Sempat viral juga itu. Sempat viral itu. Kalau tidak keliru 2010 kayaknya. 2009 saya lihat itu 2009 ya. 2009. Nah, untuk yang saya masuk itu sudah mulai ada hampir tiap hari ya, tiap hari ada kesurupan 1, 2, kemudian itu biasanya nular. Lantai 1, lantai 2, pojok sana, pojok sini. Ya, langsung. Ya jadi ya kewalahan gitu loh. Kemudian yang pernah massal itu sangat banyak itu ketika ada acara dari entah dari polsek apa tentara ya. Kalau nggak salah Bela Negara ya, Pak. Bela Negara. Kalau nggak salah waktu itu 2015. 14 15 ya. Itu insya Allah itu waktu maghrib gitu ya, mungkin dalam kondisi anak juga karena banyak faktor ya. Kesurupan atau gangguan seperti banyak faktor. Pada surup maghrib dari itu terjadi insya Allah hampir atau bisa jadi lebih dari 200 orang
yang kesurupan. Masal betul itu. Masa di Iya, situ Bapak jadi satu kewalahan? tempat itu, jadi satu tempat di lapangan itu. Di lapangan. Ya waktu mau makan bersama itu. Akhirnya semua jadi pawang. Yang waras jadi pawang gitu ya. Walaupun ya enggak tahu, pokoknya bantu gitu loh. Ya itu kala keterangan tentang beberapa kejadian-kejadian di SMK kita ini gitu ya. Jadi yang sangat massal itu di situ. Kemudian setelah itu ada pengurangan-pengurangan dan sampai sekarang alhamdulillah ya, hampir tidak terdengar lagi Yes, ya. gitu ya. Gitu. Terus dalam mengatasi kesurupan massal itu Bapak Syamsuddin itu mengatasinya gimana Pak? Dalam mengatasi kesurupan massal gitu, apakah beda cara atau gimana gitu Pak? Jadi mungkin begini ya, biar kita juga memahami gitu ya, bahwa hal goib ini memang ada gitu ya. Hal goib ini memang ada. Model-modelnya gangguan-gangguan goib itu kalau di keterangan keilmuan kita gitu ya. Jadi ada gangguan goib. Gangguan goib ini masih ada goib yang kategori sihir ya. Kemudian kategori turunan atau jin nasab, anak leluhurnya mungkin, sehingga serta merta dia kayaknya langsung hebat, langsung bisa melihat makhluk-makhluk supranatural. Kemudian ada karenanya dia memang golek ilmu ya, ilmu-ilmu tenaga dalam yang memang berkhodam jin gitu ya. Oh, itu ada ya Pak? Ada. Kemudian ada juga memang gangguan goib itu karena ada penghuni di sekitar tempat kita. Nah, kita di sini kan bukan terkenal memang ini dulu bangunan yang di depan itu kan Belanda gitu ya, Belanda ya. Nah, bangunan Belanda tentunya mulai dulu ada makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata itu sudah mendiami di sini, bisa ratusan tahun sudah kan ribuan itu ya? wallahu a'lam gitu kan ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang mungkin itu mengganggu mereka sehingga terjadilah ada apa ya, trust energi ya, nyambung energi gitu lah. Akhirnya ada kesurupan dan sebagainya. Tapi tidak semua ya orang itu bisa kesurupan. Tidak semua. Karena kebanyakan memang ada beberapa faktor gitu ya. Faktor pertama bisa jadi dari dia memang ada gangguan nasab, itu mudah rentan. Orang yang punya gangguan nasab turunan itu biasanya mulai dari kecil itu sudah mudah melihat sesuatu itu, melihat sesuatu. Jadi kerasuan, bahkan bisa melihat itu jin kayak gini gitu loh. Itu ciri-ciri nasab gitu. Ciri-ciri nasab. Ya. Kalau ilmu ya karena belajar ilmu tertentu yang menggunakan khaddam jin sehingga mempunyai kekuatan dan sebagainya gitu loh. Terus kalau faktor psikolog itu termasuk juga gak Pak? Psikologis ini jadi pemicu ya. Jadi pemicu juga. Jadi pemicu ya. Dari psikologis atau psikologis itu orang itu kalau dari ilmu psikolog bisa saja karena ngeblank kan gitu, akhirnya seperti itu. Nah, dari pikiran kemudian yang ngeblank itu, pikiran kosong itu mudah. Makhluk astral itu mudah. Jadi portalnya terbuka. Dan tidak hanya itu sebenarnya. Gangguan-gangguan goib itu tidak hanya karena kosong pikiran, termasuk ada sifat-sifat buruk itu termasuk. Iya, kayak kebencian, dendam dan sebagainya. Itu rentan terkena. Rentan itu. Rentan banget ya. Rentan. Karena ketika seorang seperti itu kan mudah emosi. Mudah ya. Nah, emosi itu lemahnya seseorang, bukan kuat. Ketika lemah, maka mereka mampu untuk masuk kepada dirinya gitu. Nah, ini juga Pak, pertanyaan saja Pak. Nah, pengalaman yang baru-baru ini nih Pak, yang terjadi di SMK 4 ataupun di luar, mungkin di balik itu bisa cerita sedikit bagian gitu Pak. Jadi misal baru-baru ini ada kesurupan atau gimana, mungkin Bapak Syamsuddin bisa menceritakan itu. Kalau di sekolah alhamdulillah ya, terakhir ini mungkin beberapa bulan yang lalu dia dianggap hanya pingsan biasa gitu ya. Ternyata setelah kita mohonkan kepada Allah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ternyata ada reaksi. Nah, reaksi itu bagian juga dari gangguan gitu. Indikasinya di situ. Kita tidak boleh memastikan. Ya, indikasinya di situ. Akhirnya ketika
kita mohonkan dengan beberapa metode, alhamdulillah selesai. Nah, kalau di luar ini banyak sekali, Le. Banyak, Pak. Banyak sekali. Termasuk Bapak kerjanya juga di sini. Iya. Kalau di luar itu yang rentan selain nasab, sihir. Mas. Sihir. Ya, sihir. Sihir itu bisa perintahnya mungkin untuk menyakiti seseorang, nutup auranya seseorang, nutup usahanya seorang, gak payu rabi dan seterusnya gitu loh. Padahal yo ganteng, padahal yo ayu, tapi yo gak rabi-rabi. Itu bisa jadi juga dari sihir ya? Bisa jadi. Makanya didiagnosa dulu. Kita kan tidak serta merta. Kalau ada orang minta tolong gitu ya, kita diagnosa dulu. Ini memang murni ada gangguan gaib atau hanya sekedar psikologis atau ya medis gitu. Medis ya. Atau medis gitu. Terus ini Pak, kalau semisal orang itu pingsan atau gimana, nah cara kita mengetahui tanda-tanda kesurupan itu gimana Pak? Nah, kalau apa ya, sebenarnya makhluk jin itu yang mengganggu manusia itu walaupun muslim itu berarti fasik. Fasik itu yang suka bermaksiat lah gitu lah. Atau malah jin kafir, sehingga dibacakan ayat-ayat mereka tidak kuat, mereka merasa kepanasan. Nah itu ciri-cirinya seperti itu. Ya sudah kita pegang, bacakan ayat-ayat, biasanya ada reaksi. Biasanya gitu, ya. Biasanya ada reaksi. Nah itu sudah ciri-ciri seperti itu. Kemudian dia memang tidak pernah pingsan, atau dia memang sudah sering pingsan karena gangguan, gitu. Atau dia sebenarnya sehat, moro-moro pingsan gitu. Nah gitu loh. Itu bisa jadi ya? Bisa jadi. Nah terus ini juga Pak, kan sempat viral tuh Pak beberapa bulan yang lalu tuh terkait pernyataan dari pesulap merah itu Pak. Nah itu kesurupan itu dibagi beberapa faktor Pak. Itu pertama faktor emang dari jin tuh yang bisa ditanyain bahasa Arab, bahasa Mandarin itu bisa. Terus yang kedua faktor psikologis, yang ketiga FOMO, dan juga yang terakhir itu pura-pura kesurupan Pak. Ini tuh tanggapan dari Bapak Syamsuddin gimana Pak? Bisa ya. Bisa ya. Artinya itu asumsi ya. Asumsi saja, tapi bisa jadi memang seperti itu ada. Loh, murid saya dulu ya. Gimana? Ya pernah dia pura-pura kesurupan. Pernah. Terus pengennya dia dipulangkan ke rumah. Lihat dulu kan gitu ya. Enggak, ya. Anu Pak, pulangkan saja, pulangkan. Saya tak lihat, kita kan sudah paham ya. Kita pegang, bacakan ayat-ayat, atau tidak dipegang, bacakan ada mesti ada reaksi. Walaupun itu hanya reaksi entah kedipan atau apa gitu ya. Itu enggak. Kemudian sama sekali Pak. Ya, terus dari belakang langsung tak apa istilahnya, gelitik gitu. Langsung gini lah. Wah, itu ngapusi gitu. Tangi gitu. Itu kalau kebohongan tuh bisa dilihat dari situ. Bisa. Ya kalau orang yang sudah lama berkecimpung situ paham kok. Jadi paham. Entah walaupun dia pura-pura apa ya, kayak meripati kayak aneh, kita tahu. Kita tahu ya Pak. Karena insya Allah ada hal yang apa ya, yang trust kepada kita, yang nyambung secara energi. Secara energi itu nyambung. Jadi kita bisa merasakan gitu. Merasakan. Insya Allah seperti itu gitu ya. Dengan dibacakan ayat-ayat, karena mereka kan ada ketika dibacakan ayat-ayat, dia kan ada perlawanan. Nah, perlawanan itu akan kerasa ke kita. Iya, rasanya paling enggak tuh merinding. Ke saya merinding ya. Alhamdulillah saya tidak bisa melihat jin. Si senengan delok wedok-wedok ini ya. Gitu. Terus gini Pak, cara bedain anak yang sering kesurupan sama yang nggak pernah kesurupan tuh dari mananya kalau Bapak Syamsuddin sendiri ngelihatnya tuh? Ya satu dari reaksi gitu ya. Kedua, yang kedua biasanya diamnya anak itu ada over yang sering, entah overaktif atau sebaliknya diam gitu loh, disapa nggak begitu langsung respon gitu ya. Ada seperti itu? Ada. Terus kalau misal ya Pak, nah teman-teman kita nih lagi dalam perjalanan Pak. Nah terus gak ada yang tahu cara ngatasin kesurupan. Teman kita ada yang kesurupan gitu Pak. Nah nular gitu Pak, cara kita biar tidak tertular, terus cara mengatasi kesurupan itu gimana? Ya, pertama begini, kalau nular dan tidaknya itu ya wallahu a'lam ya. Karena itulah mereka aja yang suka gitu ya. Tapi paling tidak begini, untuk mengatasi orang yang kesurupan,
berikan ruang oksigen itu masuk secara bagus. Maka tidak boleh dikerumunin. Tidak boleh dikerumunin. Tidak gitu, boleh Pak? kerumunin. Ya, kalau perlu dikipasin. Kemudian ya sudah, kalau dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa berontak, berarti dia kesakitan gitu ya. Sementara kita tidak tahu faktornya apa, gitu loh. Maka lebih baik ditenangkan. Ya, bisa pakai air sininya atau air es sininya, ditenangkan sampai dia tenangkan dengan apa verbal atau bacakan sholawat. Ya, sholawat. Saya pernah di satu pondok ada seorang santri yang sudah hafal 30 juz itu kesurupan. Kesurupan itu. Nah, ya, artinya tidak menjamin. Tidak menjamin juga ya. Ya, semua Allah mencontohkan Nabi kena sihir kan? Nggih. Lah Ya. gitu kan. Apalagi cuma seperti kita gitu loh. Ya wajar. Saya walaupun peruqyah kena sihir ya sering. Gitu ya. Sering. Tapi ya kerasa kan? Rasa ya. Sudah langsung segera kita ruqyah mandiri, bantuan teman gitu. teman juga. Enggak ada yang hebat gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kesurupan berikan ruang yang luas gitu ya. Sebaiknya gitu ya. Kemudian jangan dikerumunin. Kalau dikerumunin oksigen itu malah tambah nggak bagus. Kalau misalnya Pak yang kesurupan tuh. Nah, selesai kesurupan tuh kan kayaknya kayak ada yang mau kesurupan lagi gitu Pak, orang yang setelah kesurupan. Nah, itu kan gimana cara biar Atta itu dibacain selawat atau gimana? Ayo baca selawat biar gak kesurupan lagi tuh gimana? Kalau itu kan pada kategori penyembuhan ya. Nggih. Ya dilihat lagi dia faktornya apa. Kalau dia hanya faktornya ketempelan, insya Allah dengan secara keilmuan itu cepat. Ya, tinggal kita istilahnya mohon kepada Allah perintahkan makhluknya itu dibacakan ayat-ayat, kita intimidasi dengan baik-baik ya. Ya bahasanya intimidasi, tapi apa didakwai. Didakwai wah itu hal salah dan terus baru biasanya ada respon. Ada respon mau keluar ya sudah. Mau dibantu keluar ya eto-eto aja gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Nggak kelihatan, Nggak kelihatan paling lari nanti. Gitu ya. Iya, Kita iya. itu mohon gitu. Akhirnya itu cepat. Tapi kalau faktor sihir gitu ya, itu biasanya ada media yang ada di sekitar rumahnya dan pekarangannya. Nah itu dinetralisir dulu. Bahkan ada beberapa hari baru orangnya diruqyah. Jadi orang kalau misalnya dinetralisir tuh orangnya gak boleh masuk di rumah itu dulu atau boleh masuk tapi tetap istilahnya diikhtiari ya, entah itu dengan dibacakan ayat-ayat, disemprotkan dengan air atau pakai garam gitu ya. Nah, apapun lah gitu ya. Yang penting tidak melanggar syar'i gitu ya. Melanggar syar'i. Kemudian itu kalau kena sihir gitu ya. Jadi dinetralisir langsung diruqyah orangnya. Setelah itu beberapa hari, ini kalau di keilmuan kita minimal 7 hari sampai 11 hari itu disemproti rumahnya agar supaya tidak datang lagi gitu loh, atau memohon perlindungan kepada Allah biar tidak ada gangguan lagi. Kalau faktor nasab, nah ini faktor nasab ini kebiasaan itu lama, bahkan bisa bertahun-tahun karena memutus akad dari leluhurnya. Kadang kan langsung mau, kadang enggak. Ya, tapi mengurangi gitu. Biasanya dulu saya sampai beberapa tahun itu nangani itu ya, dan beberapa teman juga. Tapi ada perubahan signifikan sedikit demi sedikit. Awalnya ngomong ya aling darmaan lah, jotos-jotosan gitu ya. Akhirnya melunak, sembuh juga melunak. Dan pada akhirnya mereka itu tidak ngamuk lagi ketika diruqyah. Ya, tidak diruqyah tidak ngamuk lagi. Tapi perasaan itu masih ada. Sudah tidak bisa melihat, tapi kadang sih merasa karena sudah terbiasa mungkin ya. Terbiasa trust dengan gangguan itu gitu ya. Terus jadi, selama Bapak nanganin kesurupan tuh pernah gak Pak? Bapak ngatasin orang yang kesurupan tuh orang yang luar Islam atau non Islam? Ada, pernah. Ya murid-murid kita dulu. Jadi murid mereka dulu itu yang non Muslim itu banyak yang kesurupan. Ada lah, tidak banyak ya karena memang sedikit ya yang non Muslim di sini ada. Kemudian kalau cerita teman-teman saya yang ada di Bali, kemudian bahkan yang di sekitar sini gitu ya. Juga. Itu yang non Muslim itu banyak minta tolong. Gitu loh. Ya tapi kita tidak bacakan syahadat ya tentunya.
ya sudah kita mohonkan aja kepada Allah gitu ya. Jadi tidak dibacakan surat atau Ya tetap dibacakan ayat-ayat, tapi orangnya enggak dia ikut baca, yang kita yang baca. Karena ceritanya begini, awal mula ruqyah ini dibolehkan oleh Nabi. Memang ada hadis-hadis yang dilarang kan, melarang ruqyah, minta ruqyah dan mau ruqyah orang itu haram hukumnya. Itu awal-awal. Nah, setelah berselang waktu, sahabat meruqyah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan bukan Islam. Ya, bukan Islam, Pak. Minta tolong sakit gimana? Bahkan ada sahabat yang meruqyah seseorang itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, minta bayaran beliau, dan Nabi tidak melarang. Tapi kita alhamdulillah kita tidak minta bayaran. Lek dikasih diambil. Gitu ya, karena suatu penghormatan kan, gitu loh. Jadi seperti itu, jadi boleh meruqyah orang Yahudi, gitu ya. Tetap karena semuanya hakikatnya kan bukan hakikatnya pasti makhluk Allah, gitu kan, makhluk Allah. Ya sudah kita bantu mereka. Bahkan alhamdulillah ada cerita di Bali itu sudah sakit menaun, tidak sembuh-sembuh. Keluarganya bersumpah kalau saya sembuh, keluarga saya masuk Islam semua. Alhamdulillah. Insya Allah kalau ada keliru 16 orang masuk Islam. Barokah Al-Quran ya, ruqyah gitu. Jadi sekarang ini ya, keluarga yang awalnya tidak kenal Islam terus kesurupan, terus berjanji kalau sembuh itu bakalan masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Iya. Ya bersamaan dengan hidayah Allah, bersamaan dengan hidayah Allah gitu ya. Terus jadi, ini gimana? Terus ini juga, Pak. Kalau semisal ada kesurupan terus dibacakan ayat kursi, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun yang lain, enggak mempan tapi malah ketawa atau gimana gitu, Pak, malah memberontak gitu, tetap masih enggak mau keluar itu. Sebenarnya bukan enggak mempan gitu ya. Mereka itu pura-pura aja. Coba terus dibacakan. Kalau dibacakan secara agak jauh, dia merasa pegang dia. Pakai metode itu banyak ya. Metode banyak. Jadi metode simai kita bacakan, didengarkan saja. Akan lebih terasa ketika memang itu pakai air ya, kita bacakan kemudian diminumkan. Jadi masuk ke situ. Nabi juga seperti itu kalau mengobati seseorang gitu ya. Ada kalanya metode zalzalah kita sentuh di beberapa titik. Ya. Tentu. Itu biasanya panas atau bahkan dia kesakitan. Gitu loh. Karena kita baca sudah ada energi-energi Qur'ani kan seperti itu ya. Nah, itu biasanya seperti itu metode zalzalah. Metode sentuhan. Ambil dipijit-pijitin gitu ya. Ambil perempuan pakai sarung tangan gitu ya. Sarung tangan. Atau pakai tangan suaminya ya. Pakai tangan suaminya, kita ajari suaminya atau kita pegang suaminya untuk bacakan ayat-ayat seperti itu. Ini juga, Pak. Nah, terakhir. Bagaimana mencegah atau tips supaya tidak terjadi kesurupan atau terkena gangguan makhluk, utamanya bagi yang mudah kerasukan nih. Bagi teman-teman yang mudah kerasukan ini tips dari Bapak Syamsuddin gitu. Ya. Yang pertama adalah jaga ibadah. Ya, utamanya ibadah mahdoh ya. Ibadah sholat, puasa, dan ibadah ghairu mahdoh juga itu termasuk. Jadi ibadah-ibadah yang kaitannya dengan muamalah sosial ya, hubungan baik dengan teman, dengan masyarakat, bahkan dengan makhluk Allah yang tak kasat mata. Itu kita penting. Yo gak usah assalamualaikum ya jin ya enggak. Jadi kita tetap menghormati gitu. Ya, menghormati. Makanya kita tidak boleh ada kebencian sama mereka gitu. Kalau setan iblis kan memang sudah musuh gitu ya. Tapi secara hakikat semua kan makhluk Allah gitu ya. Jadi kita tetap menghormati sebagai makhluk Allah. Kita tidak boleh menyakiti. Walaupun kita tidak tahu kita itu mukul atau enggak ya. Tapi niatan kita tidak boleh menyakiti mereka. Tapi yang baik adalah mendakwahi. Ayo, kita ini makhluk Allah. Kita yakin loh, ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sudah tulis dalam Al-Qur'an kita lewatkan dengan bahasa-bahasa terjemahan dalam artian sudah komunikasi baik bahwa harus takut pada Allah ya, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Ayo sholatnya, ibadahnya gitu loh. Lupa emang jin sholat, Pak? Ayo sholat mana?
Sholat ya. Oh, iya. Sholat. Ada yang Soalnya kan sholat, makhluk- ada makhluk yang Allah enggak. juga ya. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya ya kita perlakukan hampir sama dengan manusia. Lek kepada manusia ada yang nakal, ada yang nakal. Terus moro-moro kurang ajar kon. Ayo, salah kan? Salah. Ya, tapi kan ya jangan gitu. Ayo kita itu didakwai. Jin itu juga sama seperti itu. Dia itu didakwai, ada yang langsung mau, ada yang enggak juga, tergantung karakternya. Satu. Ada yang kena tipu daya juga. Ya contohnya jin-jin yang mengganggu ilmu-ilmu sihir. Ya ilmu sihir itu mencari jin yang mungkin kuat, punya tenaga yang diberikan oleh Allah, punya kekuatan. Dia rituali, dia kasih sembarang kalir, kemudian setelah itu diikat dia. Diikat ya. Kemudian dia itu diangkat lagi untuk menyakiti seseorang, bahkan sampai membunuh. Gitu. Artinya jin itu sebenarnya tidak mau juga, mau, ya. Apalagi yang digoda itu muslim yang taat, kesakitan dia. Nah makanya kalau sakit kok terasa kayak kena gangguan, wis sholato, ngaji yo sing kata. Ngaji yang banyak, sholawat, zikir yang banyak. Itu tambah tidak kerajaan. Cuma mereka tetap ganggu. Jadi banyak cerita ya, ketika mau sholat dibuat malas, bahkan ketika mau sholat kayak ditusuk-tusuk Ya, itu ada. ya, ada juga. Iya. Lek mau sholat malas itu ada dua itu. Ada kalanya mungkin bisa jadi gangguan atau anaknya panjang tambeng gitu. Tambeng gitu. Tapi kalau makhluk gaib itu bisa memukul dari alamnya sendiri atau melalui merasuki gitu Pak, itu bisa memukul Ya. atau melukai seseorang, itu apakah bisa ya? Melukai seorang itu karena di beberapa keterangan ada orang ya, orang itu sebenarnya dia tidak peka terhadap makhluk gangguan jin, tapi kok sewaktu-waktu, tapi tidak sering gitu Sering, ya. ada sering. Dan pada waktu itu bukan hanya satu orang, beberapa orang kelihatan, atau ada barang jatuh semuanya tahu. Lah itu jin itu lagi reaksi. Kalau kelihatan bentuknya itu lagi memadatkan dirinya, diberikan kekuatan oleh Allah memadatkan dirinya sehingga tampak. Ya tidak tahu tampaknya seperti apa, kan macam-macam gitu ya. Kalau dia mukul dan sebagainya itu sebenarnya ya hanya tiba-tiba terasa sakit gitu mungkin ya, sakit. Kalau kayak barang, kalau di film-film itu film-film ya terbang sampai gitu. Bisa ya bisa tidak, tapi kita tidak lihat itu ya. Iya, Kita iya. lihatnya di TV gitu ya. Jadi bisa jadi bisa iya, apa yang tidak gitu ya. Kalau ada Allah berkehendak bisa jadi. Jadi makanya contoh gini, ada di beberapa tragedi. Orang sakit di dokter setelah dirongsen, tiba-tiba ada piring, ayo. ada apa, gelas, ada pisau. Coba siapa yang mau makan pisau? Ayo. Paku. Mungkin lek peloran mungkin ya kena telan ya. Loh, tapi itu kayak paku, silet itu nulumpuk gitu ya opo. Bahkan di tali ini ada di dalam. Ayo. Mungkin orang yang berpikiran tidak percaya, tapi kalau seperti itu, kalau tidak mau percaya gimana? Iya, harus percaya. Ini hal-hal gaib memang ada. Ya untungnya kita tidak diberikan kemampuan bisa melihat. Lihat dekem nang kamar tok. Kalau misal makhluk gaib itu kita bisa ngelihat, itu kita mukul ataupun nyerang itu bisa atau enggak? Bisa kerasa ke dia. Bisa kerasa ya, tetap dengan permohonan kepada Allah. Permohonan kepada Allah. Bapak Samsudin pernah mengalami ya? Dulu awal-awal ya, awal-awal saya belum ikut jamiah, jadi roto ekstrim ya. Pokoknya kita tidak tahu caranya. Yang penting, ayo keluar kamu tak bacakan ayat-ayat, tak gebuk-gebuk, ya kesakitan deh gitu loh. Nah itu lagi. Orang yang lagi kesurupan, ketempelan, kemasukan makhluk halus, itu sifatnya berkamuflase di tubuh manusia. Contohnya Farel ini kalau lagi kesurupan gitu. Kamu saya tempeleng, itu sakit jinnya itu.
Orangnya juga ikut sakit, Pak? dulu nanti setelah sadar. Loh iya. Makanya ada beberapa orang diguyuri langsung sadar. Dia mungkin jinnya kedinginan. Oh, jadi jinnya tuh merasakan. Jadi ketika masuk ke tubuh, jin tuh merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kita akan merasakan sakitnya itu ketika kita sadar. Lek jin ya ketika sudah masuk itu. Dan sebaliknya, sebenarnya kita itu tidak sakit gitu ya. Tapi jinnya itu yang lagi asma mungkin ya. Akhirnya kita kayak sesek gitu, padahal tidak pernah sesek. Ya. Ada kan beberapa teman ya, muridnya. Ada. Kamu punya sesek? Tidak punya, Pak. Tidak tahu nih tiba-tiba sesek. Ternyata gangguannya mungkin jin yang buat sesek atau jinnya memang penyakitan. Jadi jin tuh bisa penyakitan juga. Iya sama kayak manusia ternyata ya, Pak. Dia juga punya nafsu ya, bisa sakit dan sebagainya gitu. Jadi intinya begini ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu cara salah satu perbendengan diri kita ya, tapi diniati jangan karena biar jin takut enggak, tapi niat memang ibadah kepada Allah, niatkan kepada ya sebagai hamba Allah gitu aja. Kemudian perlu ada beberapa hal yang kita lakukan gitu ya. Zikir, ada zikir di situ, zikir permohon perlindungan kepada Allah. Ya Nabi kan, makanya Nabi aja loh. Nabi itu doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Itu jin takut itu. Gitu ya. Nah, itu doa Nabi pagi sore. Lah yang kita amalkan itu sekarang. Gitu. Jadi ada beberapa zikir yang lain dari Al-Qur'an. Contoh waj'alna min baini aidim saddam khutim saddam kon. Itu ketika itu diambil karena Nabi dulu ya, Nabi dikepung, akhirnya baca itu, turun ayat itu, Nabi bacakan, orang-orang kafir tidak kelihatan. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, jika ada teman kalian kesurupan atau gimana tuh ditenangkan terlebih dahulu gitu Pak, ditenangkan, dikasih space, dikasih oksigen buat masuk ke bisa nafas gitu. Terus ini juga Pak, kalau misal ada kesurupan itu perlu dikasih air atau gimana Pak? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa berarti. Tidak apa-apa, pokok mau, kadang tidak mau. Apalagi dibaca-bacakan. Kadang ada yang ngeberontak juga ya. Kadang yang diminum tapi disemprotkan. Gitu. Dan juga kalau kalian ingin tidak kesurupan, yang pertama tuh jaga ibadah ya Pak. Jaga ibadah. Bagian ikhtiarnya jaga ibadah. Berzikir juga ya Pak. Berzikir dan berperilaku baik. Ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan juga kalau kalian ingin diruqyah atau ada teman kalian ini sering kesurupan gitu, bisa menghubungi Bapak Samsudin Pak. Ya, dan teman-teman saya. Dan teman-teman. Soalnya Bapak Samsudin ini berpengalaman mengatasi kesurupan. Jadi sebenarnya begini ya, saya tambahi Farel ya. Siap. Pengobatan Qur'ani atau ruqyah ya, kadang orang takut dibilang ruqyah karena identik kesurupan. Ya. Pengobatan Qur'ani itu tidak identik karena kejinan saja. Punya pola pikir yang nakal, pola pikir yang nakal, kemudian kenakalan remaja, termasuk pikirannya yang melalang buana, gitu ya, mikir-mikir tidak jelas gitu, kecanduan itu bisa juga diruqyah dan ada terapinya. Jadi disinergikan, kita itu disinergikan. Kita ada ijazah ya, ketika ada memang kecanduan rokok, kecanduan minuman.